Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak. Ini kita sedikit berbeda hari ini ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin IWB agak kurang prepare. Soalnya Kang Mas IWB saat ini sudah ada di kampung halaman ya. Kemarin kita di Malang dan hari ini kita di Tulungagung. Alhamdulillah sudah nyampe di kampung halaman IWB. Dan teman-teman, ternyata jauh dari kampung ini tidak membuat radar kita melemah, Kang Mas. Jadi teman-teman, update yang terbaru dan paling hot, sampai harus ikuti video ini dari awal hingga akhir, karena IWB akan nge-share yang paling fresh tentang terawangan Yamaha New NMAX 2024. Pasti sampean akan tertarik dengan update informasi yang paling fresh ini. Dan teman-teman, kalau sampean ngikuti IWB, pasti sampean tahu bahwa IWB sudah nge-share ke sampean tentang bagaimana pergerakan Yamaha. Kita mencium sebuah kode project dengan kode depan BL. Ini adalah kode project yang diduga akan menggantikan generasi terbaru NMAX yang sudah hadir. Jadi teman-teman, jika kita mengacu histori NMAX, sampean pasti tahu bahwa NMAX sekarang ini sudah masuk ke generasi kedua. Dan saat ini yang kita bahas adalah NMAX generasi ketiga yang tentunya akan hot jika kita bahas secara detail. Dan sudah habis spill ke semuanya bahwa ternyata NMAX ini sudah masuk project tahun kemarin. Tapi tentu saja kita tidak akan putus asa. Kita juga sangat menunggu bagaimana NMAX ini lahir, kapan akan launching, dan tahu nggak sampean? Ternyata teman-teman, itu mendapatkan sebuah terawangan yang paling hot di mana IWB mencium pergerakan Yamaha Indonesia yang diduga sudah mengirim 16 unit sampel New NMAX ke Eropa. Ayo, ini kan pasti hot banget. Dan kita akan bahas tentu saja secara dalam. Dan sebelum itu tentu saja teman-teman, IWB ingin memberikan beberapa informasi penjabaran seperti apa desain yang akan berubah dari New NMAX yang terbaru nanti berdasarkan video kemarin. Dan teman-teman yang mungkin kemarin miss tidak mengikuti IWB, makanya IWB ingin nge-share ke sampean sekarang ini. IWB akan berikan potongan video yang jelas seperti apa New NMAX dari terawangan IWB, sosoknya. Dan IWB pastikan, Cak, fix sosoknya berubah, tidak sama dengan yang generasi sekarang. Dan inilah New NMAX yang sudah pernah IWB jabarkan sampai ke sampean semuanya. Dan biarkanlah IWB posting sekarang ini untuk sisipan sampean biar tahu seperti apa New NMAX dari terawangan Iwan Benaran. Sampai intip saja videonya berikut ini, Cak. Seperti apa New NMAX dari terawangan Iwan Benaran? Cak, IWB sudah tekankan ke sampean secara basis desainnya diduga tidak akan banyak melompat berubah total, enggak, Cak. Jadi dari dimensi-dimensinya sepertinya masih akan tetap dipertahankan. Artinya ya gambot ya, karena ini kan maxi scooter. Namun ada beberapa sentuhan yang membuat IWB tersenyum, Cak. Tersenyumnya maksudnya apa? Tersenyum maksudnya gembira, Kang Mas. Soalnya kok jadi ganteng gitu, kok jadi tampan gitu, Cak. Jadi nggak sama dengan sebelumnya. IWB melihat secara sosok ya, secara sosok ini dari lampu-lampunya depan dulu ya. Kita coba menerawang dari lampu depan dulu, Cak. Untuk lampu depan, Kang Mas ya, jika nggak salah menerawang, maka IWB menemukan sebuah reflektor yang sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi bukan, kalau kita lihat generasi yang pertama, kemudian yang kedua, NMAX yang sampean cicipi sekarang, yang sampean nikmati, hanya ada perubahan pada sisi reflektor, bukan reflektor sih ya, reflektor dalamnya ya. Jadi ada permainan kayak mikanya di dalam itu, kayak apa ya, bukan mika ya, bahasanya tuh pokoknya kayak reflektor dalamnya, ada pemisah begitu. Tapi Kang Mas, dari kacamata pribadi, generasi New NMAX 2024 ini berubah total. Nah, sahabat pasti tersenyum kan? Berubah total. Artinya, lampu nanti diduga tidak akan sama plug dengan reflektor yang sekarang. Yang pertama, Cak, jadi tidak akan sama plug. Yang artinya opo? Artinya ya reflektor yang sebelumnya ini nggak bisa dipakai lagi, Cak. Jadi sebuah model baru. Kalau yang 1 dan 2 kan sami mawon, Cak, hanya dibedain dalamnya doang. Nah, untuk yang nanti diduga yang 2024 ini berubah ya. Itu sama tampung. Reflektornya berubah. Reflektor berubah. Mikanya, reflektor luarnya berubah. Ya. Dan harapan pribadi ya, jika berharap ya, maksudnya kita berharap ya, harapan pribadi tentu saja shape-nya pun berubah. Shape-nya nggak akan seperti sekarang, akan tetapi jauh lebih angker, lebih agresif. Nah, itu dari reflektornya. Kemudian dari dalamnya, Cak, mencoba untuk menerawang lebih dalam lagi dan dalam lagi. Dan ternyata IWB menemukan sebuah siluet lampu yang sangat mencurigakan, karena lampu ini seolah-olah ada 2 titik
dua titik proyektor ya. Jadi dua titik proyektor artinya ada lampu yang memang sorot lampunya tuh nggak tahu deh, IWP seolah-olah seperti lampu dari R15 terbaru ya, bentuk shape-nya, atau juga sama dengan lampu dari MT15. Artinya sama akan menemukan sebuah bulatan yang sangat kuat sinarnya maksudnya ya. Dan ini membuat sosok dari NMAX yang terbaru ini sekilas benar-benar angker. Itu opini pribadi. Sekali lagi kan bisa saja IWP ngomong angker, wah biasa aja Cak IWP lah. Ini kan opini IWP Cak. Opini IWP dari menerawang tersebut menemukan keangkeran di sana, bedalah dibandingkan dengan yang generasi sekarang. Jadi siluet lampunya ya, sekali lagi sepertinya Yamaha mengadopsi model ala-ala Pro G atau ala-ala Angel Eyes, terserah sampai menyebutnya, akan tetapi itulah yang ditemukan. Jadi Cak, satu, bagian lampunya berubah ya, reflektor berubah, bahkan sorot lampunya berubah. Jadi seolah-olah ada seperti siluet Angel Eyes. Gila Cak. Dari situ aja sama bisa bayangin ya bagaimana perubahan dari NMAX. Itu yang pertama. Yang kedua Cak, yang kedua kita melangkah pada bagian body-bodinya dulu. Yang bagian body Kang Mas, di bagian tebeng-tebengnya itu sedikit berubah ya. Tapi nggak melompat jauh ya, artinya sentuhannya adalah, tapi nggak melompat jauh yang frontal enggak. Tapi disesuaikan dari shape bodinya, depannya itu disesuaikan dengan bahasa desain untuk reflektor yang sudah semakin agresif. Terus bagian fendernya gimana Cak IWP? Peleknya gimana Cak IWP? Nah, sayang sekali Cak untuk fendernya ya, dan juga pelek-peleknya IWP masih belum bisa memberikan konfirmasi dari terawangan. Soalnya memang kalau kita mencoba untuk menerawang dalam IWP antara masih ragu aja. Jadi antara antara peleknya memang berubah atau masih sama. Ini ada dua terawangan yang sedikit membingungkan. Jadi IWP belum berani memberikan konfirmasi kesampaian apakah berubah atau masih sama. Karena ada dua terawangan hasilnya yang sangat kuat, 50-50 posisinya antara sudah dirombak atau masih sama. Untuk peleknya, harapan pribadi tentu saja harus dirubah Cak. Soalnya Yamaha nanggung lah, sudah bodinya berubah ya, reflektor lampunya berubah depan, kok kenapa bagian peleknya juga harus pertahankan, harus berubah lah biar keren ya. Jadi itu Kang Mas. Nah dari depan coba kita melangkah di bagian tengahnya. Untuk bagian speedometer, ini yang paling penting ya Cak ya. Speedometer saat ini memang kita harus akui bahwa Yamaha NMAX sedikit tertinggal dari rivalnya PCX, di mana NMAX masih menggunakan model monokrom untuk speedometernya. Jadi masih menggunakan ya biasa lah ya, seperti itu kondisinya. Dan saat ini kan kalau kita perhatikan untuk rivalnya PCX khususnya sudah lebih mewah dengan model negatif LCD dan juga ada sentuhan color-color begitu, sehingga kelihatannya lebih modern. Nah harapan kita NMAX ini akan mengikuti seperti rivalnya biar lebih keren ya, karena kan nongkrong di motor itu kan pasti di depan mata kita, yang di depan mata maksudnya yang dilihat kita itu adalah speedometer. Jadi dashboardnya, kalau dashboardnya masih Sami Momon kan sepertinya kok kurang afdol. Nah kalau soal ini sama kondisinya dengan peleknya, 50-50 potensinya, WB belum berani memberikan konfirmasi antara sudah berubah atau enggak. Jadi masih ngambang Cak untuk yang bagian itu. Nah lalu kita melangkah sekarang. Dari sana coba kita melihat di bagian area buritan. Nah untuk buritan Cak, jika nggak salah menerawang, ternyata Yamaha memberikan sentuhan pula Cak. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini merasa bahwa untuk NMAX ini bodinya masih terlalu bulky ya, masih terlalu bulat doang. Akan tetapi diduga untuk di tahun depan New NMAX 2024 ini sudah ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi semakin ganteng. Apa itu Cak IWP? Yang pertama adalah di bagian area kiri kanan Cak. Jadi di bagian kiri kanan ya, bodi belakangnya ya maksudnya ya, itu ada kayak tarikan yang lebih berkontur. Jadi mungkin sekilas adalah ya kayak rasa-rasa aerox-nya ya. Jadi nggak bulat banget, akan tetapi nggak selancip aerox itu nggak tentunya Cak. Tapi dia tuh nggak bulat banget, tapi ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi lebih apa ya, lebih ya ada berkontur aja lah. Agak agresif lah begitu ya kira-kira ya. Gimana ya, kita nyebutinnya agak susah sih IWP. Neranginya agak susah, tapi yang pasti buritanya sedikit berubah. IWP berharap dengan adanya perombakan di bagian buritan kiri kanan ini, maka secara
posisi riding pun untuk boncengan tidak akan sengangkang sekarang. Semoga saja demikian. Karena semuanya kan masih samar, Cak IWB. Sekali lagi ini samar banget, terawangan yang belum tentu benar, tapi boleh sampean tampung. Pertanyaannya Cak IWB, bagaimana dengan stop lampnya? Nah, ini Kang Mas, yang IWB ingin tekankan ke sampean bahwa dari terawangan ya, sepertinya ada good news, ada berita yang menyenangkan buat sampean. Karena kenapa? Diduga untuk generasi yang baru ini Yamaha, sampai ngomongin susah nih. Yamaha ternyata juga merombak di bagian belakangnya. Artinya di bagian stop lampnya ya. Depan berubah, belakang juga berubah. Nah, untuk belakang, jika nggak salah menganalisa dan menerawang ya, ternyata Yamaha meninggalkan bentuk shape dari stop lamp ala-ala X-Max. Dan ini good news anyway, karena kenapa? Saat ini, sorry to say, kita harus katakan bahwa NMAX itu terlalu di X-Maxin. Gimana sih bahasanya, Cak? Ya terlalu di-push untuk seperti X-Max. Padahal kan harusnya setiap produk itu punya identitas sendiri. Dan inilah yang menjadi penekanan IWB bahwa diduga tahun depan sepertinya Yamaha merombak bagian stop lampnya. Dan inilah yang membuat kita happy pastinya. Semoga saja terawan ini akurat. Terus gimana dengan mesinnya, Cak IWB? Apakah nanti New NMAX versi 2024 terbaru facelift akan menggunakan mesin 160cc atau 175cc atau bahkan 200cc? Waduh gila Kang Mas, ini mah sudah beda market dong 200cc. Nah, ini kan cuma pertanyaan aja. IWB tahu sama pasti nanya itu. Dan ternyata Cak, dari terawangan pribadi ya, jika kita melihat secara seksama blueprintnya, bosnya Cak. Blueprintnya maksudnya ya untuk kode BL ini, ternyata IWB tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Untuk engine-nya dari kacamata pribadi, dari terawangan, kalau kita melihat IWB ternyata tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Artinya dari kacamata pribadi, untuk mesin New NMAX nanti akan masih menggunakan basis engine yang sekarang, yakni engine B6H kodenya. Akan tetapi untuk kubikasinya masih 155cc. Diduga demikian. Akan tetapi mesin yang terbaru ini sudah semakin powerful. Ya memang kenaikannya nggak akan signifikan, karena saat ini Yamaha sudah pede dengan mesin yang sekarang, yang dikatakan durable, yang sudah powerful, pastinya sudah VVA. Makanya untuk engine diduga Yamaha tidak akan banyak melakukan sentuhan, akan tetapi ada perombakan di bagian CVT-nya. Jadi untuk engine basisnya masih menggunakan B6H, akan tetapi ada sedikit perubahan, khususnya ada sentuhan di bagian CVT-nya, ya istilahnya oprekannya di bagian CVT, sehingga powernya pun akan naik untuk tenaganya ya. Jadi mungkin low friction, jadi lebih friksinya lebih rendah, mungkin gesekannya lebih rendah. Tentu saja didukung oleh engine-nya. Engine-nya akan ada sentuhan sedikit, namun basisnya masih sama 155cc. Ya kita nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi dari kode untuk projectnya itu masih menggunakan engine yang B6H. Sekali lagi ini hanya terawangan Kang Mas, sampai boleh tampung, dan tentu saja kita akan coba untuk membongkar lagi setelah mungkin semuanya gamblang. Nah, Kang Mas ya, sampai sudah dapat gambaran ya video yang sudah IWB beberkan ke sampean generasi NMAX yang terbaru. Secara umum IWB sudah nge-share ke sampean bahwa New NMAX nantinya akan berubah dari sisi desainnya. Depan berubah, samping berubah, belakang berubah, dan juga dari kepercayaan diri IWB, engine-nya pun diduga akan sama secara kubikasi, yang akan merangkak sampai dengan 160cc atau 157cc, sepertinya nggak demikian Cak. Tapi basicnya sama untuk kubikasi, akan tetapi Yamaha akan mencangkokkan generasi terbaru, generasi engine yang improvement ya bahasanya Cak. Jadi walaupun engine-nya sama, kita harapkan nanti akan lebih powerful, dan jika nggak salah Cak, tensioner nanti ya, jadi penonjok tensioner juga sudah menggunakan mode hidrolis, seperti yang dicangkokkan oleh mereka pada Lexi yang terbaru. Itu yang bisa IWB jabarkan sementara ini tentang New NMAX. Nah, pertanyaannya, Cak IWB, jadi kapan dengan New NMAX ini, dan bagaimana korelasi antara judul sampean dengan NMAX yang sedang kita bahas? Jadi gini Cak, kita memang harus tahu dulu sebelum melangkah secara detail, kenapa NMAX yang terbaru diduga sudah dikirimkan Yamaha Indonesia ke Eropa. Kita harus lihat dulu bagaimana status Indonesia di dunia. Jadi Yamaha Indonesia maksudnya secara global itu statusnya seperti apa. Dan gini Cak, kita harus tahu bahwa Yamaha Indonesia sekarang ini dipercaya oleh YMC atau Yamaha Motor Corporation ya di Jepang, bahwa Indonesia dipercaya untuk
memproduksi banyak sekali motor yang akan dipasarkan ke dunia. Jadi Indonesia menjadi basis produksi untuk beberapa varian produk yang secara status adalah global, jadi overseas produk. Ini adalah produk dunia. Nah, tetapi YMC menunjuk Yamaha Indonesia untuk memproduksi, meracik, kemudian mengekspor ke beberapa negara dunia. Dan rumornya memang banyak sekali ya, seperti Eropa, Australia, kemudian Asia Tenggara, Asia secara umum, bahkan ke Amerika pun rumornya untuk Yamaha Indonesia ini sudah melayani. Dan teman-teman harus tahu bahwa Yamaha Indonesia itu sudah meracik mesin dari MT-07 dulunya, dan sekarang bahkan dipercaya sejak tahun kemarin sudah meracik full utuh ya MT-07 yang dipasarkan atau diekspor ke negara-negara Eropa. Jadi artinya MT-07 yang dipasarkan di Jepang, kemudian juga di Eropa, ke negara Spanyol, Italia, dan semua negara yang korelasinya adalah untuk pasar market MT-07 itu adalah made in Indonesia. Lalu tidak hanya itu, Cak. Sebenarnya secara umum Yamaha Indonesia memang dipercaya memproduksi dan sekarang sudah berjalan dari kemarin-kemarin sudah berjalan, Cak. Jadi gini, Cak. Yamaha Indonesia itu memproduksi MT-15, kemudian MT-03, termasuk MT-25, dan sekarang juga nambah MT-07. Dan R-Series pun demikian, dari R25, R125, R3, ya. Jadi itu semuanya diracik oleh Yamaha Indonesia, termasuk juga MA King, ya. Dan NMAX, termasuk Max Series, dan juga X-Max itu diracik oleh Yamaha Indonesia. Jadi buatan Pulau Gadung, Cak. Dan sebagai informasi buat sampean, per kemarin sudah bisa kita konfirmasi bahwa Yamaha Indonesia sudah mengekspor dengan total sebanyak 2 juta unit ke seluruh dunia. Ini kan gila. Artinya tidak mengejutkan jika diam-diam Yamaha Indonesia ternyata sudah mengirim sampel sebanyak 16 unit ke Eropa. Karena kenapa? Nantinya generasi terbaru ini akan juga dipasarkan di Eropa. Sekarang pertanyaannya begini, Cak. Apakah betul nanti yang NMAX yang sudah dikirim sampelnya, ini rumornya ya, jadi teman-teman harus tahu yang terbaru IWB sudah mendapatkan hot rumor bahwa ternyata Yamaha Indonesia sudah mengirim sampel New NMAX generasi terbaru itu sebanyak 16 unit per Senin kemarin. Jadi Senin itu tanggal 21 benar nggak ya? 21 bulan April 2024, dan di sana nanti korelasinya adalah ketika nanti ada generasi terbaru NMAX, seharusnya memang Eropa juga akan menyusul langsung. Tapi pertanyaannya bisa saja Cak, nanti diluncurkan di Eropa dulu, baru di Indonesia, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, dari beberapa terawangan yang patut kita pegang akurasinya, diduga memang demikian bahwa New NMAX sudah dikirim sampelnya ke Eropa sebanyak 16 unit. Nah, dengan semuanya ini, Cak, maka keyakinan kita cukup besar bahwa New NMAX akan lahir di tahun ini. WP sudah share ke sampean kemarin. Perkiraan kita adalah di pertengahan tahun, bulan Juni-Juli, bisa saja atau mungkin Agustus, ya itu antara estimasi kita semuanya. Jadi teman-teman, jika sampai menunggu New NMAX atau yang generasi terbaru itu jangan salah, sebab NMAX memang akan dipasarkan di dunia yang terbaru ya nantinya. Karena sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa NMAX ataupun X-Max yang dijual di dunia ya, baik di negara-negara Eropa, kemudian Asia secara umum, bahkan Jepang sekalipun adalah buatan mesin dari Pulau Gadung. Ya, jadi teman-teman, update per hari ini, WP berikan konfirmasi ke sampean semuanya bahwa Yamaha Indonesia diduga sudah mengirim sebanyak 16 unit sampel New NMAX, yang artinya secara general dan secara meyakinkan WP cukup happy ya dengan terawangan terbaru ini. Artinya apa? Artinya terawangan IWP mendekati akurat bahwa New NMAX akan lahir tahun ini, walaupun tentu IWP nggak bisa jabarkan secara gamblang, Cak. Seperti apa sosoknya, seperti apa detailnya, karena tentu saja ini untuk keamanan dan safety bahasanya, Cak. IWP selalu disclaimer ke sampean semuanya bahwa ini hanyalah terawangan yang terbuka meleset. Tapi mau sampean tampung, kita buktikan nanti sama-sama apakah betul di tahun ini New NMAX yang terbaru akan lahir dengan beberapa clue petunjuk yang sudah bisa ke sampean semuanya, baik desainnya, engine-nya, dan lain sebagainya. Semoga saja, Cak, ke depan New NMAX terbaru sesuai dengan ekspektasi sampean, dan New NMAX nanti memang betul-betul menjadi sosok maxi scooter yang sesuai keinginan sampean semuanya. Dan kita berharap sih sebenarnya memang semua lampu sudah LED, ya kita harapnya demikian, walaupun ya itu kan harapan ya. Bisa saja mungkin Yamaha masih tetap mempertahankan lampu sen bohlam biasa, dengan harapan bisa menekan harganya ya, karena kita tahu bahwa setiap jengkal dari komponen akan mengkerek bandrol jadi lebih mahal, makanya harus ada balancing di sana. Oke, Cak,
Jadi update yang terbaru IWP dari kampung halaman bahwa New NMAX sudah mulai dikirim sampelnya ke Eropa dan rumornya ada 16 unit. Jadi kita tunggu saja seperti apa update-nya dan sampai tunggu saja update kebenaran detailnya seperti apa. Jadi IWP sudah jabarkan sampai kenapa alasannya Yamaha Indonesia mengirim sampel ke sana karena memang sebenarnya basis produksi Max Series itu dilakukan memang di Indonesia yang sudah diekspor ke berbagai negara dunia. Itu Cak intinya Cak ya. Semoga mencerahkan semuanya dan sampean komen di bawah kira-kira seperti apa keinginan sampean New NMAX yang terbaru nanti. Apakah ada special harapan ya, special expectation dari sampean seperti apa generasi terbaru NMAX nanti. Semoga didengarkan Yamaha Indonesia. Semoga masih belum telat. Cuman komen saja di bawah. Oke Cak, itu aja update Iwan benaran tentang New NMAX. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sampean like, share, dan subscribe. Oh joleli Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekalian.